Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu ini pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari Senin dalam oktav Paskah dengan warna liturgi putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema menjadi manusia baru melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan ayat 22 sampai dengan 32. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 2a, 5 dan ayat 7 sampai dengan 11. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 24 dengan bacaan Injil diambil dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 5 April tahun 2021 dan tanggal 22 April tahun 2019. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8, Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12, Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 untuk ayat 8 sampai dengan 10. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, ada dua bagian penting yang penulis rasa perlu kita perhatikan secara seksama. Yang pertama, sukacita kebangkitan Yesus Kristus harus senantiasa dibagikan kepada sesama. Yesus Kristus yang dipersalahkan dan dihukum mati oleh manusia telah dinyatakan benar oleh Allah Sang Hakim yang tertinggi. Warta malaikat, kubur kosong, para perempuan dan para saksi perdana kebangkitan Yesus Kristus telah menegaskan kebenaran bahwa ia hidup. Kedua, dunia lebih senang kepalsuan daripada kesejatian. Sejak awal sampai dengan pengadilan Yesus Kristus, para lawan sudah sibuk berkoalisi dan berkonspirasi melalui berbagai tuduhan palsu dan saksi tanpa bukti. Kubur Yesus Kristus pun disegel dan dikawal agar mayatnya tetap dalam kubur dan akhirnya beritanya pun terbungkam. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66.
Itu sebabnya kabar sukacita kebangkitan Yesus Kristus dibungkam pula dengan berita bahwa ia tidak bangkit dan mayatnya telah dicuri para muridnya. Kita bisa baca pada Injil Matius 28 ayat 13 dan 15. Berita gembira ternyata tidak selalu mulus diterima. Akan ada saja golongan yang menolaknya karena kuasa dan kepentingan mereka terganggu oleh berita gembira tersebut. Tetapi Yesus Kristus telah berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah." Kita semua diminta untuk mewartakan kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu pada Kisah Para Rasul kedua ayat 14 dan ayat 22 sampai dengan 32, dapat kita lihat betapa pada waktu itu Petrus dengan gagah berani tampil bersaksi dengan keyakinan diri yang sangat kokoh di depan umum untuk mewartakan siapakah Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Sementara kita pada saat ini tentunya dengan mau mengikuti teladan Yesus Kristus untuk mau memikul salib kita masing-masing dengan setia, dan karenanya kita telah mewartakan kebangkitannya secara nyata dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mari membuktikan kesaksian kita dengan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, di mana kita menyalibkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru seperti Yesus Kristus yang telah bangkit dari kuburnya, sehingga kita dapat mewartakan kebangkitannya lewat kebermanfaatan kita pada sesama. Semoga sepanjang hari ini kita bisa menjadi pribadi yang semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi dalam berbagai bidang dimanapun kita berada, sesuai dengan tema aksi puasa pembangunan tahun 2022 Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih, selamat pagi dan salam.